Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Manur Fauzia dari Fakultas Teknik, Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, NPM 18127. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait penelitian tugas akhir saya dengan judul Kajian Kualitas Ruang Publik pada Koridor Jalan Braga ditinjau dari konsep livable street. Latar belakang dari penelitiannya sendiri itu adalah pertama ada konsep kota layak huni di mana menurut konsep ini penting menciptakan lingkungan perkotaan yang nyaman untuk tempat tinggal dan kegiatan lainnya. Ini selaras dengan tujuan ke-11 dari SDGs yaitu adalah mencapai ketahanan kota dan komunitas di dalamnya. Saat ini koridor jalan ini hanya berfokus sebagai wadah untuk pergerakan kendaraan bermotor, sedangkan untuk wadah interaksi sosialnya sendiri semakin memudar. Padahal dengan adanya kegiatan atau aktivitas interaksi sosial yang terjadi pada jalan memiliki dampak langsung pada identitas dari kawasan itu sendiri. Dalam arti lain, sebenarnya jalan ini dapat menjadi suatu faktor penting yang menghidupkan suatu kota. Maka dari itu penting untuk menyeimbangkan kedua fungsi tersebut. Konsep livable street sendiri itu adalah konsep perencanaan jalan yang mewujudkan kegiatan perjalanan secara aman dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan. Untuk potensinya sendiri, kenapa dipilih Jalan Braga, yaitu yang pertama adalah konsep dari kawasan heritage dan nilai sejarahnya sendiri itu masih terjaga, lalu memiliki banyak fungsi seperti perkantoran, perdagangan jasa, dan memiliki letak yang strategis. Untuk permasalahannya sendiri itu, kegiatan serta mobilitasnya cenderung padat, street furniturnya itu dari kelengkapan serta kondisinya sendiri itu belum memadai, dan terdapat pedagang asongan yang berdagang pada jalur pedestrian. Berdasarkan fenomena tersebut, dapat disimpulkan bahwa Jalan Braga ini sebenarnya memiliki banyak kegiatan interaksi, namun belum diwadahi oleh suatu jalan yang livable street atau berdaya hidup. Untuk perumusan masalahnya sendiri itu dari potensi itu memiliki identitas kawasan yang khas dan untuk permasalahannya sendiri itu ada dari aspek kenyamanan serta keamanan. Dapat ditarik suatu pertanyaan penelitian yaitu bagaimana kualitas koridor Jalan Braga sebagai ruang publik di Kota Bandung ditinjau dari konsep livable street. Tujuan penelitiannya sendiri itu adalah untuk mengkaji kondisi kualitas dari ruang Jalan Braga sehingga terciptanya suatu ruang publik dalam hal ini adalah jalan yang berdaya hidup. Untuk ruang lingkup wilayahnya sendiri itu makronya ada di Kota Bandung, mesonya sendiri di Kecamatan Sumur Bandung, dan mikronya sendiri itu ada di koridor sepanjang koridor Jalan Braga. Jalan Braga ini memiliki panjang 844 meter dengan lebar sekitar 10,3 meter. Dan pada penelitian ini Jalan Braga terbagi menjadi 5 bagian atau 5 segmen untuk memudahkan pengambilan data. Ruang lingkup materinya sendiri itu jalan pada penelitian ini ditinjau dari dua aspek yaitu aspek fisik dan aspek non-fisik jalan atau aktivitas yang terjadi pada jalan tersebut dengan menggunakan teori livable street oleh Donald Appleyard, aktivitas oleh Jan Gell, dan mencari keterkaitan antara aspek fisik serta non-fisik yang terjadi pada Jalan Braga. Untuk variabel penelitiannya sendiri itu dari aspek fisik jalan ada subaspek keamanan, kenyamanan, kesehatan, serta identitas kawasan. Masing-masing dari subaspek ini memiliki variabel serta kriteria yang berbeda. Lalu berikut adalah dari aspek non-fisik jalan itu ada dari subaspek aktivitas serta karakter sosial. Berikut adalah peta sebaran aspek keamanan dari street furniture yang ada pada Jalan Braga di sepanjang koridor. Selanjutnya ini ada peta sebaran dari aspek kenyamanan. Lalu ada dari aspek kesehatan seperti jalur hijau jalannya. Lalu berikutnya adalah ada dari peta aspek fisik jalan yaitu identitas kawasan. Selanjutnya masuk pada temuan aktivitas ya atau peta sebaran aktivitas yang terjadi pada hari kerja atau weekday di Jalan Braga. Lalu ada peta sebaran aktivitas yang terjadi saat hari libur atau weekend di Jalan Braga. Untuk hasil analisisnya sendiri, yang pertama itu dari aspek keamanan untuk street furniturnya sendiri, dari keadaan lampu penerangan jalannya ini pencahayaannya tidak terhalang oleh suatu apapun sehingga manusia atau orang-orang atau masyarakat yang beraktivitas pada Jalan Braga ini dapat merasa aman. Lalu untuk dari lalu lintasnya sendiri untuk aktivitas opsional adanya lahan parkir yang sudah tersedia sehingga pengunjung dapat memarkirkan kendaraannya dengan nyaman dan aman, tidak mengganggu ke pengguna jalan lain. Untuk selanjutnya masuk pada kenyamanan sendiri itu dari street furniturnya tidak berpengaruh pada kelangsungan dari necessary activity dan untuk jalur hijau jalannya sendiri pada aktivitas sosial memberikan kenyamanan berupa peneduh untuk pada jalur pedestrian. Untuk kesehatan sendiri itu ada dari jalur hijau jalan dan identitas kawasan sendiri itu ada dari gaya fasad dan fungsi bangunan existing. Masuk pada tabel kualitas ruang untuk segmen satu sendiri didominasi oleh necessary activity karena fungsi dari bangunan sendiri didominasi oleh kegiatan perdagangan jasa. Untuk segmen 2 juga sama, tidak jauh berbeda. Untuk segmen 3 dan 4 sendiri sebenarnya juga sama, tidak jauh berbeda satu sama lain. Yaitu diantaranya didominasi oleh aktivitas opsional dan social activity karena
atau fungsi dari bangunan sendiri itu didominasi oleh perdagangan jasa. Untuk segmen 5 tidak jauh berbeda dengan segmen 3 dan 4, namun memiliki kekurangan yaitu dari segi kondisi serta kelengkapan seat furniturnya ini masih kurang memadai. Kualitas fisik yang paling baik itu ada di segmen 3 dan 4, dan yang paling buruk itu ada pada segmen 1 dan 2. Untuk nilai internalisasi nilai keislaman sendiri itu dapat dilihat pada tabel berikut. Dan untuk kesimpulannya sendiri itu Jalan Braga sebenarnya diketahui sebelum sepenuhnya dikatakan sebagai jalan yang berdaya hidup karena tidak mencapai seluruh kriteria dari konsep livable street. Namun selanjutnya adalah lalu lintas cepat di Jalan Braga ini tidak boleh terganggu oleh lalu lintas lambat, maka dari itu tidak boleh ada aktivitas yang mengganggu eh, yang pada kelancaran lalu lintas. Secara keseluruhan, Jalan Braga ini didominasi oleh aktivitas sosial dan opsional, dan dalam keberlangsungan aktivitas wajib, sebenarnya aspek identitas dan kesehatan sendiri itu tidak memiliki pengaruh yang kuat. Namun untuk keberlangsungan dari aktivitas opsional itu memerlukan seluruh kualitas fisik dari kriteria konsep livable street. Untuk aktivitas sosial sendiri mengikuti dari adanya optional activity karena keberadaan opsional ini dapat memicu dari social activity. Sekian dari saya, billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.